Manusia adalah pengemudi yang menakutkan, dan Waymo membuktikannya. Robot taksi perusahaan ini telah menempuh jutaan mil dan menyebabkan jauh lebih sedikit cedera dibandingkan manusia. Faktanya, mereka hampir 10,4 kali lebih aman. Namun, hingga akhir tahun 2025, hanya ada 2.500 robot taksi di jalanan ISS, dibandingkan dengan 297 juta mobil yang dikemudikan manusia. Perangkat lunaknya berfungsi. Waymo punya kecerdasan, uang, dan data. Tapi masih ada satu pertanyaan yang tersisa. Saya Jos, dan di episode di Infographic Show hari ini, kita akan membahas kalau mobil swakemudi memang berfungsi. Di mana mobil-mobil itu? Bab 1. Jalur tak terlihat. Sistem Waymo sebenarnya lebih rumit dari yang Anda kira. Yang masuk akal mengingat perusahaan induknya adalah Alphabet. Kendaraan otonom Waymo berinteraksi dengan jalan dengan cara yang sangat berbeda dibandingkan dengan pengemudi manusia. Kekuatan terbesar dan kelemahan terbesar dari kendaraan otonom Waymo adalah bahwa mereka berpikir seperti mesin. Mereka tidak menemukan ulang cara berkendara. Mereka menggunakan teknologi yang sudah kita pakai setiap hari, seperti cruise control, peringatan tabrakan, lane assist, dan mereka menggabungkannya dengan kamera, sensor LiDAR, yaitu deteksi dan pengukuran jarak menggunakan cahaya, dan peta kota yang sangat detail tempat mereka beroperasi, yang dikumpulkan dengan cara yang sangat mirip dengan Google Street View. Sementara kita hanya bisa melihat ke satu arah dalam satu waktu, memeriksa kaca spion dan titik buta, Waymo bisa melihat semuanya dari atas. Ini seperti sebuah mobil menelusuri peta dengan jarinya, menavigasi jalanan dari pandangan mata burung, bukan dari dalam kursi pengemudi. Kamu sedang duduk di dalam mobil yang dikendalikan dari jarak jauh dan dikemudikan oleh sistem AI yang telah menentukan jalur tetap. Setelah rute dipetakan dalam model dunia 3 dimensi, AI mengambil alih. Ia mengendalikan aktuator, yaitu sistem yang menangani kemudi, akselerasi, dan pengereman. Ini kurang seperti mengemudi, dan lebih seperti mobil sedang dikendalikan seperti boneka secara langsung. Semua ini adalah teknologi yang sangat mutakhir, teknologi yang dulu hanya ada di dunia fiksi ilmiah sekitar 20 tahun yang lalu. Tapi bagaimana hal itu bisa menghasilkan statistik keselamatan yang sangat mengesankan? Karena apa yang dilakukan mobil ini benar-benar berada di tingkat yang berbeda. Selain semua statistik lainnya, mobil Waymo menyebabkan sekitar 80% lebih sedikit insiden yang melibatkan pesepeda dan pengendara motor yang terluka. Di persimpangan, kecelakaan yang menyebabkan cedera turun lebih dari 90%. Secara keseluruhan, kecelakaan yang melibatkan dugaan cedera serius turun sekitar 92%. Pada Juni 2025, Waymo mengklaim telah menempuh lebih dari 96 juta mil dan tingkat kecelakaannya jauh lebih rendah dibandingkan layanan ride-sharing yang dikemudikan manusia seperti Uber dan Lyft. Itu semua karena kesalahan manusia. Orang-orang sering melanggar aturan saat merasa tidak ada yang memperhatikan. Pikiran kita suka melayang ketika seharusnya kita fokus. Kita mengemudi dalam keadaan lelah, marah, sakit, atau dalam kasus ekstrim, mabuk dan di bawah pengaruh obat-obatan. Mobil swakemudi tidak memiliki masalah seperti itu. Mereka memiliki aturan yang sudah diprogram, algoritma penghindaran rintangan, pemodelan prediktif, dan deteksi objek untuk menjaga mereka tetap di jalur yang benar. Di mana manusia ceroboh, mobil swakemudi justru disiplin. Itu bisa menjadi masalah. Kekakuan dalam mengikuti rencana yang membuat perjalanan dengan Waymo begitu aman juga merupakan salah satu kelemahan utamanya. Ujian sebenarnya untuk Waymo bukan di jalan tol, tapi di kota-kota. Membuktikan sistem ini bekerja di sana berarti bukan hanya layak, tapi juga berpotensi menjadi langkah berikutnya menuju dunia di mana tidak ada lagi yang perlu menyetir. Karena kota itu tidak statis, kota-kota terus berubah, tidak bisa diprediksi, hampir seperti organisme hidup. Ketika seluruh sistem Anda bergantung pada peta yang sangat detail dan sudah dibuat sebelumnya, peta itu harus berkembang secepat perubahan kota. Jika tidak, semuanya mulai berantakan. Mungkin pipa air utama pecah, lampu lalu lintas rusak, jalur baru tiba-tiba muncul, atau ada pembangunan yang mengambil alih jalan. Kerucut oranye, rambu sementara, jalan memutar, pekerja dengan rompi keselamatan mencolok, bergerak kemana-mana. Bagi manusia, ini adalah ketidaknyamanan, sesuatu yang menghalangi Anda untuk sampai ke rumah lebih cepat. Tapi bagi mobil Waymo, ceritanya berbeda. Jika Alphabet belum memperbarui peta, hal seperti ini bisa menjadi bencana. Ketika Anda merusak jalur tak terlihat yang menjadi dasar operasi semua mobil ini, mereka tidak bisa berimprovisasi seperti manusia. Satu-satunya pertanyaan adalah, apakah Alphabet benar-benar bisa terus memperbarui peta setiap inci kota agar mobil tanpa sopir mereka bisa berjalan lancar? Bab 2. Kisah panjang teror.
Ini mungkin menjadi kelemahan bagi Waymo dan menjadi salah satu hambatan dalam adopsi massal robotaksi. Tapi ingat apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini bukanlah startup kecil dari Silicon Valley. Ini adalah Alphabet, perusahaan induk Waymo dan pemilik Google serta YouTube yang memiliki kapitalisasi pasar lebih dari 2 triliun dolar. Mereka juga memiliki akses ke para programmer dan insinyur terbaik di dunia. Segala sesuatu yang mereka sentuh seolah-olah berubah menjadi emas. Ya, kecuali Google Gemini. Dan mereka jelas-jelas membuktikan komitmen mereka dengan berinvestasi besar, mengadaptasi teknologi, dan meningkatkan kemampuan pemetaan mereka. Setiap tahun mereka menambah lebih banyak kota ke dalam daftar mereka, dengan setengah lusin kota pada saat video ini dibuat. Pada Februari 2026, mereka juga mulai meluncurkan kendaraan generasi ke-6 mereka. Pada titik ini, mereka telah menempuh lebih dari 200 juta mil, dan mereka memiliki sistem visi, yang dalam siaran pers resminya digambarkan, kutipannya, jauh melampaui kemampuan penglihatan manusia atau kamera otomotif standar. Dan sekarang mobil-mobil itu juga sudah punya telinga. Itu adalah singkatan dari penerima audio eksternal. Perangkat-perangkat ini terutama mendeteksi suara sirene kendaraan darurat untuk memastikan Waymo tidak menghalangi ambulans, mobil pemadam kebakaran, atau polisi. Alphabet punya uang dan sumber daya untuk mengembangkan apa yang dulunya hanya proyek sampingan mereka. Mereka semakin mahir dalam memetakan dan memetakan ulang kota-kota, jadi sudah jelas bahwa sifat kota yang selalu berubah tidak akan menjadi hambatan untuk waktu yang lama. Tapi membangun teknologi baru di dunia nyata mirip main pukul tikus tanah. Satu masalah diperbaiki, masalah lain muncul sebelum Alphabet sempat bereaksi. Bahkan jika mobil tanpa pengemudi bisa memahami lokasi, mereka tidak akan pernah bisa memahami manusia. Itu adalah masalah yang nyata. Orang-orang di bidang ini menyebutnya edge case. Ini adalah skenario aneh dan sangat spesifik yang mustahil diprediksi sebelumnya atau diprogram dengan respons universal. Inilah kengerian dari ekor panjang, seperti yang dikatakan para ahli statistik. Ini adalah anomali langka namun krusial yang bisa dipahami dan direspons manusia secara instan, tapi akan membuat komputer benar-benar kebingungan. Jika sebuah truk dengan bak penuh peti ayam berbelok terlalu tajam dan memenuhi jalan dengan ayam-ayam yang berteriak, seorang manusia akan tahu untuk menginjak rem. Apakah Waymo akan melakukan hal yang sama? Bagaimana jika sebuah mobil melaju di jalan utama pada malam Halloween yang penuh pesta minuman keras, dan seseorang dengan kostum dinosaurus tiup menjatuhkan cermin yang kemudian membingungkan sensor digital kendaraan itu? Tentu saja itu hanya contoh hipotetis, tapi hal-hal yang lebih gila dari itu benar-benar pernah terjadi. Mobil swakemudi pernah melaju langsung ke dalam genangan banjir karena mereka memang tidak pernah diprogram secara khusus untuk menghindarinya. Mereka juga tidak tahu cara menghindari TKP yang masih aktif, di mana polisi sedang mengacungkan senjata, sesuatu yang biasanya akan dihindari oleh pengemudi manusia dengan akal sehat sebagian besar waktu. Dan dalam salah satu insiden paling mengerikan yang kami temukan, sebuah mobil swakemudi non-Waymo di San Francisco pada tahun 2023 melindas seorang pejalan kaki dan menyeretnya sejauh 20 kaki, menyebabkan beberapa luka serius. Itu bukan pilihan yang akan diambil manusia. Namun bukan berarti Waymo belum pernah terlibat dalam beberapa kasus yang sangat disorot yang mungkin membuat masyarakat sedikit gugup untuk naik mobil tanpa pengemudi. Kendaraan Waymo secara konsisten dikritik karena melaju melewati bus sekolah yang sedang berhenti dengan kecepatan berbahaya. Pada tahun 2023, sebuah Waymo melindas seekor anjing. Pada tahun yang sama, 2 mobil menabrak truk yang sama secara berurutan. Pada tahun 2024, mereka menabrak seorang pesepeda dan menabrak tiang telepon. Dalam salah satu skenario long tail yang paling ganjil, Waymo menarik kontroversi besar di San Francisco ketika salah satu mobil mereka menabrak dan membunuh KitKat, seekor kucing bodega yang terkenal di internet. Hal itu menimbulkan kehebohan besar sehingga seorang pejabat setempat berkampanye untuk mendorong undang-undang yang memungkinkan pemerintah daerah melarang mobil swakemudi. Dan itu terasa cukup ringan dibandingkan dengan insiden tahun 2026 di mana taksi Waymo menghalangi ambulans yang sedang menuju lokasi penembakan massal. Manusia adalah korban dari kesalahan manusia. Kendaraan tanpa pengemudi bisa menjadi korban kesalahan mesin. Itu adalah sesuatu yang kini kita semua semakin kenal di era AI generatif. Situasi-situasi seperti ini adalah hal-hal yang hanya bisa dipahami oleh manusia. Karena kita telah hidup sebagai manusia. Kita benar-benar bisa memahami apa yang terjadi dari sudut pandang kita sendiri. Terkadang kebenaran dan realitas yang sebenarnya bisa hilang di antara tumpukan data mentah yang digunakan untuk melatih mobil tanpa pengemudi.
Dan para kritikus telah mengemukakan bahwa sekarang lebih sulit dari sebelumnya untuk melatih komputer dalam skenario-skenario seperti ini. Itu karena benar-benar mengekspos mobil pada situasi berbahaya yang langka akan sangat berbahaya dan sangat mahal mengingat risiko yang dihadapi perangkat kerasnya. Dan bahkan setelah itu, masalah dengan skenario long tail sangatlah sederhana. Tidak peduli berapa banyak yang kamu latih, dunia ini kacau dan skenario baru akan selalu muncul. Salah satu solusi yang diusulkan adalah menggunakan area uji AI virtual, di mana komputer yang menjalankan kendaraan Waymo dapat mengeksplorasi sebanyak mungkin skenario. Ini meningkatkan rata-rata keberhasilan mereka, tapi masalah yang sama tetap ada. Mereka masih tidak bisa memprediksi segalanya atau bereaksi secara real time. Jika mobil Waymo membeku saat menghadapi skenario tak terduga, itu bisa menyebabkan korban jiwa. Itu adalah kasus terburuk, tapi tetap merupakan skenario yang sangat mungkin terjadi. Namun, dalam situasi genting, Waymo memang memiliki rencana cadangan tersembunyi yang sudah disiapkan. Satu rencana yang mengungkap rahasia yang menurut sebagian orang justru bertentangan dengan tujuan utama mobil swakemudi sejati. Salah satu keunggulan mobil swakemudi, kamu punya lebih banyak waktu untuk menonton video seperti ini. Jadi pastikan untuk like, share, dan subscribe. Tenang saja, mobilnya tidak akan menilai kalau kamu nonton maraton. Bab 3. Hantu di dalam mesin. Mobil swakemudi atau kendaraan otonom kadang-kadang bisa jadi sama-sama merupakan bumbu pemasaran sekaligus istilah teknis untuk ilmu yang sedang berkembang. Itu karena jika terjadi keadaan darurat yang menonaktifkan fitur swakemudi, kendali mobil kemungkinan akan diserahkan kepada teknisi yang kelelahan di Filipina. Benar sekali. Meskipun Waymo sering membicarakan tentang mobil otonom mereka yang lebih baik dari pengemudi manusia, dalam keadaan darurat yang sebenarnya, justru manusia yang berada ribuan mil jauhnya yang diharapkan untuk menyelamatkan Anda. Waymo agak mengelak soal ini dengan mengatakan bahwa pekerja jarak jauh yang sering ditugaskan untuk mengawasi hingga 40 kendaraan berbeda tidak benar-benar mengemudikan mobil-mobil tersebut. Mereka hanya memberikan panduan kepada sistem AI. Tapi pada akhirnya, bukankah itu hanya soal permainan kata saja? Dan mengandalkan pengemudi darurat pihak ketiga tidaklah semenarik gagasan tentang mobil yang melakukan semua hal seperti yang dijanjikan oleh hype-nya. Ini juga merupakan risiko keamanan besar karena membuka sistem terhadap potensi peretasan oleh pihak yang berniat jahat. Dalam kata-kata Senator Ed Markey yang menyuarakan penolakan terhadap sistem ini, operasi bantuan jarak jauh dari luar negeri mungkin lebih rentan terhadap pengambil alihan fisik oleh pihak yang bermusuhan, yang memberi mereka kendali layaknya pengemudi atas ribuan kendaraan. Kendaraan-kendaraan itu bisa dengan cepat menjadi senjata bagi pihak asing yang ingin membahayakan warga Amerika yang tak bersalah. Dan ketika Anda menganggap taksi tanpa sopir yang keren itu tiba-tiba bisa berubah menjadi mobil remote control raksasa bagi teroris yang jaraknya 10.000 mil, Anda bisa memahami mengapa hal ini membuat sebagian orang merasa sedikit khawatir. Bab 4. Mimpi buruk modal. Ketika Anda menyingkap tirai dari proses-proses yang membuat statistik keselamatan Waymo yang mengesankan menjadi mungkin, menjadi jelas bahwa mengoperasikan sistem ini bukanlah hal yang mudah. Jika industri taksi otonom pada akhirnya mencapai armada global, katakanlah 10 juta kendaraan tanpa sopir, kita akan membutuhkan satu agen bantuan jarak jauh darurat untuk setiap sekitar 40 mobil. Itu berarti setidaknya 1/4 juta teknisi ini harus selalu aktif dan siap setiap saat. Bayangkan logistiknya. Sejumlah besar karyawan yang harus direkrut, dilatih, digaji, dan diberikan kantor serta peralatan untuk melakukan pekerjaan yang benar-benar menyangkut hidup atau mati. Biaya pengembangan di awal seperti itu akan memberatkan bahkan bagi Alphabet. Ini membuat Anda bertanya-tanya, bukankah jauh lebih sederhana kalau ada pengemudi di dalam mobil? Meski sekilas risiko kecelakaannya tampak lebih tinggi, tapi kenyataannya Waymo sebenarnya tidak pernah benar-benar menyingkirkan pengemudi. Mereka hanya memindahkannya. Pada akhirnya, jika Anda ingin merasakan diantar dari satu tempat ke tempat lain dengan harga terjangkau tanpa perlu menyetir sendiri, kami sarankan Anda mempertimbangkan untuk membeli kartu langganan bus. Sekarang lihat bagaimana Jaguar menghancurkan warisan 102 tahunnya hanya dalam 30 detik. Atau tonton ini sebagai gantinya.